Oke, good ya. Oke, Pak share screen dulu ya, share screen. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Bentar ya, mana ya. Nah, sudah terlihat apa belum? Screen-nya Pak Bedi. Oke, ya. Kalau sudah terlihat, oke. Untuk matematika yang pertama, nah nanti kita akan belajar menghitung ya, menghitung uang pecahan. Oke, dulu. Ya, bentar dulu ya. Oke. Bentar dulu. Apakah sudah terlihat gambar uangnya? Good ya. Oke. Kita akan mencoba menghitung uang dari punyanya Rika ya. Uang punyanya Rika. Oke ya. Nah, uang punyanya Rika di sini ada selembar 3 lembar uang 1000-an. Oke, yuk. 3 lembar uang 1000-an. Kemudian ada uang logam. Nah, uang logam ya. Uang logam berapa ini? 1000-nya 2. Oke. Uang 1000-nya 2. Berapa? 6.000. Oke. 6.000. Bagus ya. Kenapa jumlahnya 6.000? Karena 1.000 ya. Uang 1000-an lembarannya ada 3, berarti 3.000 ya. Nah, kemudian uang 1000 koinnya ada 2. Oke, berarti ada 1. Oke, good ya. Oke, good ya. Berarti jumlah totalnya adalah 6.000 ya, karena 3 lembar uang kertasnya yang 1000-an ada 3.000. Kemudian uang logamnya yang 1000 ada 2.000 tambah 3.000, 5.000. Kemudian uang logamnya yang 500 ada 2, 1.000 tambah 5.000 berarti 6.000. Betul sekali. Good ya. Keren. Nah, kemudian selanjutnya, oke. Nah, tentukan nilai uang. Nah, nilai uang berikut. Nah, di sini ada uang kertas 1000 dan uang logam 1000. Berapa nominalnya? Jumlahnya keluar. 2.000. 2.000. Oke, 2.000. Oke, kemudian untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua ada uang lembaran, uang kertas 1000-nya ada 3. Kemudian uang 2.000-nya ada 1. Berarti keseluruhan jumlahnya berapa ya? 5.000. 5.000. Betul. Oke, betul sekali. Good. Keren. Oke. Bentar dulu ya. Nah, kemudian Pak Opet lanjut lagi ya, lanjut lagi. Nah, coba urutkan ya, urutkan nilai pecahan uang berikut dari yang terkecil nomor 1. Mau bilang berapa? 100. Apa? 500. Apa Mas? Oke. Oh iya, bentar. Mas Fahri. Iya bentar Mas Fahri. Mas Fahri. Silakan Mas Fahri di share screen-nya Pak Obet ya. Mas Fahri. Ya bukan halaman gitu. Tidak ada halamannya sayang. Silakan Mas Fahri perhatikan di share screen-nya Pak Obet ya. Tidak ada di buku sayang ya. Ya, Mas Fahri perhatikan share screen-nya Pak Ubed ya. Share screen-nya Pak Ubed silakan digeser yang paling kiri ya.
sampai muncul gambar sesinya Pak Ubed ya. Sudah pada terlihat anak-anak? Sudah? Nah, oke. Kalau sudah terlihat, yuk lanjut lagi ya. Oke. Nah, tadi sudah betul ya. Urutkan nilai uang dari yang terkecil. Berapa tadi? 1.000. Selanjutnya 2.000. Selanjutnya 5.000. Good, betul sekali, keren. Yang nomor 2, urutkan nilai uang pecahan berikut dari yang terbesar. 5.000. Yang nomor 2. Yang nomor 2. 2.000. Bagus. Terus 1.000. Selanjutnya yang terkecil 100. Betul sekali ya, benar. Oke. Yang ketiga, urutkan nilai uang pecahan berikut dari yang balik ya. Tadi yang terbesar, sekarang terkecil. Yang terkecil dulu. Coba mana? 500. Terus 5.000. Betul sekali. Good ya. Nomor 3, yang terkecil adalah 500, 1.000, lalu 5.000 yang terbesar. Good sekali, benar. Oke, yang terakhir nomor 4. Yang nomor 4 coba urutkan dari yang terkecil juga. Terkecil, yuk, yang terkecil. 100. 1.000. Good, pintar sekali. Oke, anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan ya, perhatikan contoh soal yang Pak Ubed buat. Oke ya, Pak Ubed buat. Oke. Pak Ubed akan membuat soal cerita ya, soal cerita. Silakan perhatikan baik-baik ya soal cerita tersebut. Nanti teman-teman silakan hitung dan jumlahkan. Jumlahnya berapa? Oke, betul ya. Pak Ubed mau fontnya yang terbesar biar terbaca. Oke, misalkan Pak Ubed beli buku harga 5.000 ya. Kemudian Pak Ubed beli pensil 3.000. Berapa jumlah keseluruhan yang harus Pak Ubed bayar? 8.000. Berapa? 8.000. Bagus. 8.000. Oh, pintar sekali, pintar. Oke. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini bisa menghitung ya. Bisa. Oke. Gampang ya. Gampang. Oke. Contoh lagi. Fahri beli penggaris ya. Harga 6.000 misalkan, 6.000. Kemudian Fahri beli rautan harga 5.000. Berapa jumlah total yang harus dibayar oleh Fahri? 11.000 rupiah. Oke, 11.000. Oke, pintar. Apa? Oke. Lagi ya. Lagi ya. Oke. Satu lagi yang soal cerita.
Nah, yang soal C agak susah agak susah lagi yang jumlahnya besar-besar Oke, misalkan ya. Misalkan Zain beli sepatu harga, nah ini yang besar-besar ya. Harga misalkan 20.000 misalkan. 20.000. Oke. Sepatu mainan maksudnya ya, sepatu mainan 20.000. Kemudian Zain beli mobil-mobilan harga 10.000. Berapa jumlah? 30.000, Pak. 30.000. 30.000. Good kali. 30.000. Oke, good. Pinter ya kalian ya. Kalau menghitung uang cepet banget ya. Oke. Kalau menghitung uang cepet banget ya. Cepat nangkepnya, cepat jawabnya. Good. Teman-teman suka uang? Suka ya, karena uang adalah kebutuhan untuk hidup. Good. Ya, lanjut lagi. Tadi sudah soal cerita ya. Selanjutnya Pak Obed akan memberikan soal bangun datar. Oke, bangun datar. Alhamdulillah. Oke. Itu baju baru ya, bukan bangun datar. Oke. Perhatikan bangun datar berikut. Nah, ini ada bangun datar apa ya? Apa ya? Persegi. Kalau yang ini? Lingkaran. Kalau yang ini? Segitiga. Kalau ini? Segi. Bagus Pak Haris. Segi 5. Good. Yang ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Coba perhatikan yang bangun persegi. Bangun persegi ini mempunyai ruas garis berapa ya? 4. Good. Kalau titik sudutnya sama sudutnya berapa? 4 juga ya. Good, pinter. Kalau lingkaran punya titik sudut enggak? Sama ruas garis? 3. Bagus, pinter. Kalau segitiga punya ruas garis berapa sama sudutnya? 3. Good, pinter. Kalau segi 5 ruas garisnya sama sudutnya berapa? 5. Good ya. Nanti kalau ada soal misalkan coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut mempunyai sisi berapa, sudut berapa, titik sudut berapa, nanti bisa menjawab ya. Oke. Good. Oke. Kalau yang persegi panjang mempunyai ruas garis berapa dan sudut berapa? Berapa? 4. Good, pintar sekali. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, pintar ya, bagus. Oke. Kalau segitiga sama segitiga siku-siku, ruas garisnya berapa ruas garisnya? 3. 3 ya. 3. Oke. Nah, kalau segi 6 itu punya ruas garis berapa? 6 ya. 6. Good. Good job ya. 6 ya. 6. Oke, number. Kalau trapesium berapa? 4. Oke. Oke anak-anak, dari gambar berikut mana yang mempunyai ruas garis 4, sudut 4 sama titik sudut 4? Persegi.
Persegi panjang. Persegi panjang. Trapesium. Trapesium. Oke, good, pintar sekali ya. Good. Gampang ya? Gampang ya? Alhamdulillah, pintar. Oke. Kalau anak-anakku sudah ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Coba, ada yang belum paham? Coba yang masih bingung. Yang masih bingung bangun datar, yang masih bingung bangun datar. Paham semua ya? Oke. Oke. Pokoknya kalau ada bangun yang bentuknya minus persegi, nah berarti sudah otomatis mempunyai ruas garis 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Kalau ada gambar bangun datar yang bentuknya segitiga, yang mirip segitiga ya, otomatis nanti jumlah ruas garisnya 3, 3 sama titik sudutnya 3. Good, pinter. Nah, yang tidak mempunyai ruas garis, tidak mempunyai sudut, titik sudut adalah rumah lingkaran. Lingkaran saja ya, bagus, pinter. Lingkaran seperti bola. Bola ya. Oke, coba. Coba ya. Bangun yang ada di rumah yang membentuk seperti persegi. Bangun apa yang di rumah? Yang di rumah yang mirip-mirip. Bangun alat apa saja? Meja. TV. Oke. Kipas angin. Kalau kipas angin bentuknya apa? Kipas angin. Lingkaran. Oke. Kalau jam? Lingkaran. Ada yang lingkaran, ada yang persegi ya. Oke. Ada yang hati. Hati. Coba peralatan apa lagi yang ada di rumah yang bentuknya seperti bangun apa ya? Persegi. Laptop bisa. Buku. Apa? Pintu. Pintu juga bisa ya, masih panjang. TV, oke. Bisa ya. Oke. Apa? Lemari. Oke, good. Keyboard. Oke, good, pintar. Oke, lanjut ya. Kasur ya. Kalau bangun datar gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang ya, sudah. Nah, ini bangun ruang ini agak lumayan ya. Coba ya, mampir tes ya. Kita lanjut ke bangun ruang. Bangun ruang, alhamdulillah. Oke. Oke. Gampang itu. Nah, sudah terlihat? Sudah. Coba. Nah, coba ya. Kita hitung bersama-sama ya. Bangun ruang yang nomor 1 ya. Persegi bangun ruang ya. Berapa jumlah rusuknya? Berapa jumlah? Kita hitung dulu ya. Kita jumlah rusuknya berapa? Kemudian sisinya berapa? Sudutnya berapa? Yuk bareng-bareng ya. Yuk kita hitung cara menghitung banyaknya rusuk pada ruang. Yuk kita hitung ya. 1. Yuk hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti harus berapa? 12. Good. Sekarang kita hitung sisinya. Sisinya ada berapa? Coba jawab dulu. Ada berapa sisinya? Sebelum dihitung ada berapa sisinya? 1, 2,
8. Oke, coba kita buktikan ya kalau di 8. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa 8? 6 apa 8? 6. Ulangi lagi ya. Yuk kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Oke, good. Ada 6 ya. Tadi berarti rusuknya 12, sisinya 6. Nah, kita hitung sudutnya ada berapa sudutnya. Yuk hitung. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 sayang. Sudutnya ada 8 ya. Oke. Berarti tadi bangun yang nomor 1 punya rusuk berapa rusuknya? Tadi rusuknya berapa? Rusuknya 2. Sisinya ada 8. Oke, good ya. Oke. Lanjut. Yang nomor 2. Oke. Biar suaranya tidak saling membentur, Pak Ubed. Semuanya ya. Nanti teman-teman jawabnya di chat ya. Oke, Pak Ubed. Biar teman-teman aktif ya di chat ya. Oke, biar chat aktif. Oke. Yang nomor 2 coba kalian jawab dulu ya. Ada berapa ruas garisnya atau rusuknya? Rusuknya ada berapa? Ayo coba hitung, coba dijawab di chat. 1, 2, 3. Yuk, Cico coba. Ada berapa rusuknya? 9. Ayo hitung lagi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ada berapa? 12. Ya, betul. Betul Najma. Ada 11 ya. Oke. Jumlah rusuknya ada 11. Oh, 11 Pak Obed. Yuk, perhatikan Pak Obed hitung rusuknya. Yuk hitung ya. Oke, Aira betul. Yuk, 1, 2, 3, 4. Ya, yang atas ada 4 rusuknya. Kemudian kita ke bawah. 5, 6, 7, 8. Oke, yang paling bawah. 9, 10, 11. Ya. Jadi total rusuknya ada 11. Betul. Yang 11 ya. Tapi betul yang menjawab 11. Oke. Nah, kemudian berapa jumlah sudutnya? Oke, yuk hitung. Perhatikan itu. Yuk hitung sudutnya. Ayo cepet-cepetan. Ada berapa sudutnya? 9. Nah, betul Akila. 8. Ayo. 8 dong. Oke. Ada 8. Oh, ada 8 Pak Obed. Yuk coba. Oke, Iza betul. Sofia 8. Oke, 8 ya. Yuk hitung bareng-bareng ya sudutnya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 sudutnya. Oke. Bagus, pintar. Oke, ya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, ya, nomor 3. Ini yang paling bawah, ya, nomor 3. Berapa jumlah rusuknya? Yang nomor 3. Yuk dijawab dulu. 9, Najma. Oke. 7. Berapa? Tuh, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 7. Ayo. Itunya betul. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Ada yang jawab 8? Oh ya. 8 sayang. Jawabannya ada 8 rusuknya. Mana aja tahu Pak Obed? Yuk perhatikan. Nih. DF 1, FE 2, ED 3, ya. DA 4, AB 5, BE 6, BC 7, CF atau FC 8. Ya, ada 8. Nah, sekarang kalau jumlah sudutnya ada berapa? Yuk, sudutnya sebelum dibahas. Yuk jawab di chat. Ayo jawab di chat. Ayo cepet-cepetan. Yuk. 6, 5, 6, 5. Catat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, betul Iza. Ara, betul. Ada 6 ya. Sudut D 1, sudut F 2, sudut E 3 ya. Sudut C 4, sudut B 5, sudut A ya 6. Berarti sudutnya ada 6. Oke, good. Pintar sekali. Oke. Sekarang Pak Opet. Mute. Unmute all. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ada yang ditanyakan? Gimana seru? Seru. Ya. Siapa yang suka matematika? Siapa yang suka matematika? Saya. Siapa yang suka matematika? Oke. Yang suka matematika dan semuanya. Ya. Saya juga suka bahasa Jawa. Iya. 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 Apa? Oke anak-anak. Nah, tadi sudah Pak Ubed jelaskan secara gamblang ya dari materi yang Pak Ubed sampaikan. Nah, kalau teman-teman tadi memperhatikan dengan baik, ya insya Allah nanti teman-teman ketika bertemu dengan soal matematika hari Jumat, insya Allah dapat nilai 100 ya kalau misalkan teman-teman bisa ikut ya, ikut menjawab, ikut perhatikan. Nah, kenapa? Soal-soal yang tadi Pak Obed sampaikan ya, walaupun berbeda dengan yang di soal pas, tapi nanti teman-teman insya Allah dari tadi soal yang Pak Obed sampaikan ada gambaran. Nah, gambaran ya. Gambaran, oh seperti ini, oh seperti ini. Misalkan yang tadi Pak Obed sampaikan di pertanyaan hari ini ya, soalnya bangun persegi. Nah, bisa jadi di soal PAS bangun segitiga. Nah, tapi kan tadi teman-teman sudah paham ya, bangun persegi ada berapa sisinya, bangun segitiga ada berapa sisinya, paham ya. Nah, mudah-mudahan Pak Obed doakan teman-teman semuanya bisa mengerjakan soal matematika dengan baik, dengan benar, dan dapat nilai 100. Siapa yang dapat nilai 100?
Oke. Oke, good. Alhamdulillah. Amin. Amin. Saya. Oh ya, kemarin soal PAI-nya sama soal bahasa Indonesianya gampang apa sulit? Mudah apa sulit? Gampang. Alhamdulillah. Oke, good ya. Oke, good. Oke, Ibu. anak-anak. PAI itu mudah. Oke, good. Pintar, iya. Nah, kemarin Pak Opet sudah memeriksa ya jawaban dari teman-teman semuanya. Jawabannya bagus-bagus, keren-keren ya. Dan sesuai ya. Good ya. Jangan di-spoiler. Oke. Nah, Pak Opet sampaikan lagi anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah tahu jawabannya, sudah tahu mana yang harus dijawab ya. Tolong ketika apa namanya mau menjawab soal tidak usah disebutkan, diucapkan misalkan, oh ini jawabannya pasar, oh ini jawabannya ini, nah tidak perlu, oke cukup di dalam hati ya, oke karena pada saat teman-teman mengerjakan PAS, nah teman-teman tidak boleh saling bekerja saling menukar jawaban. Tapi alhamdulillah kemarin ya PAS hari pertama semuanya tertib, lancar ya. Semuanya patuh ya apa yang diinstruksikan oleh Pak Ubed dan Bu Trisna. Good, pintar ya. Oke, selanjutnya untuk soal PPKN. Nah, teman-teman, nah coba ya Pak Ubed menyampaikan sebuah kalimat. Nah, nanti ini masuk ke dalam ranah yang mana? Oke ya. Oke. Coba ya. Coba perhatikan Pak Albert bacakan kalimatnya ya. Oke. Coba yang merupakan tugas teman-teman di rumah ketika di rumah adalah coba ya. Satu ya. Memasak. 2. Mencuci mobil. 3. Membereskan tempat tidur. Jawabannya yang mana? Membereskan tempat tidur. Oke. Membereskan tempat tidur. Kak Ubed, aku juga suka bantuin mamaku masak. Oke. Aku mau bantuin ayahku merapikan. Oh iya, good, pintar sekali. Siapa yang kalau di rumah sering membantu orang tuanya, entah itu mengepel, entah itu mencuci piring atau nyapu? Siapa? Saya. Oke, good ya. Good, bagus. Sakit. Oke. Kemudian Boleh. perhatikan kalimat berikut. Mana yang merupakan sikap baik kepada teman ketika di sekolah? 1, ya jawabannya ya, Bapak Ibu sekalian. Coba. Menjelekan temannya. 2. Mengolok-olok temannya. Yang ketiga, nama teman dengan sopan. Jawabannya yang mana? Yang ketiga. Nama teman dengan sopan. Oke. Coba sebutkan peraturan apa saja yang ada di kelas yang kalian ketahui peraturannya. Ayo, 1. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret meja. Tidak boleh mencoret-coret meja, apalagi. Tidak boleh merusak tembok. Tidak boleh merusak tembok. Good. Apalagi? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Oke, good, pintar. Apalagi? Apa? Melaksanakan tugas. Tidak boleh
Melaksanakan tugas piket. Oke, good, pinter. Oke. Nah, kemudian siapa yang bertugas melaksanakan untuk siapa? Oke, soal siapa tuh? Oke. Tapi mute dulu ya. Oke, mute dulu. Siapa yang harus melaksanakan peraturan yang ada di kelas? Siapa? Siapa yang harus melaksanakan tugas atau peraturan di kelas? Siapa? Semua anggota Semua anggota kelas. ya. Oke. Nah, berarti Pak Ubed, teman-temanku semuanya ya, kelas 2 Ibnu Khaldun, semuanya harus mematuhi peraturan yang ada di kelas ya. Oke. Dan peraturan itu tidak boleh diapakan? Tidak boleh dilanggar. Oke, Ida bagus, semua penghuni kelas. Oke, good ya. Good, pinter. Nah, kemudian ya selanjutnya, jika teman-teman menjumpai orang yang sedang tertimpa musibah, misalnya jatuh. Sikap apa yang sebaiknya teman-teman lakukan kepada orang tersebut? Ketika menolong. Menoyong. Siapa menoyong? Farel. Oke, menolong ya. Menolong dan membantu ya, membantu orang tersebut. Good, pintar sekali. Kemudian sikap kita terhadap teman yang beda agama. Yang kalian ketahui apa? Ayo. Memusuhi atau tetap berteman atau menghargai. Good. Apalagi? Tidak boleh mengejek. Menghormati, tidak boleh mengejek. Good, pintar. Tidak boleh membedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Good, pintar sekali, pintar. Oke, ya. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Semua teman itu sama saja. Oke. Aku nggak mau punya teman Kristen misalkan ya, aku nggak mau punya teman Buddha, nggak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Aku punya teman yang agamanya Kristen. Oh iya ya. Kalau misalkan Mbak Bilkis masih kalau misalnya temannya Mbak Bilkis masih memiliki sikap baik terhadap Bilkis, kemudian memiliki rasa pertemanan yang baik, nah maka tetap tidak boleh dijauhi. Betul, tidak boleh dijauhi. Nah, kecuali kita punya teman beda agama dan teman beda agama tersebut terhadap kita sikapnya tidak baik, nakal, kemudian tidak menghargai kita, maka sikap seperti itu kita harus jauhi ya. Teman tersebut kita harus jauhi. Nah, oke. Sebelum jauhi kita nasihati dulu teman kita ya, nasihati dulu teman kita dengan cara yang kalau kita kalau kita menasihati teman kita yang salah, maka kalau kita menasihatinya dengan nasihat yang baik dan sopan. Nah, tutur kata yang baik ya. Karena apa? Kalau kita mengingatkan, menasihati teman kita dengan perkataan yang tidak baik, dengan menasihati dengan marah-marah ya sama saja. Justru nanti teman tersebut akan menjadi marah ya, semakin marah itu. Paham ya? Oke, good. Pintar. Ya. Oke. Kemudian misal ya.
Misalkan Mas Farel tidak sengaja menjatuhkan gelasnya Mas Kenzi misalkan. Nah, sikapnya Mas Farel kepada Mas Kenzi gimana? Ayo yang lain boleh jawab. Misalkan, minta maaf. Minta maaf, good ya. Apalagi? Kemudian Mas Kenzi ketika Mas Farelnya sudah minta maaf, Mas Kenzinya gimana? Memaafkan ya. Tidak menyimpan dendam. Nah, kemudian Mas Farelnya menyampaikan ke Mas Kenzi tidak akan mengulanginya lagi. Good, pinter. Oke. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan teman-teman bisa dapat nilai 100. Nah, karena soalnya sudah tahu peta semua di kelas ya, apalagi di Zoom. Nah, kalau teman-teman semuanya memperhatikan dengan baik ya, mendengarkan dengan baik apa yang Pak Ubed sampaikan ya. Insya Allah soal-soal yang ada di PAS ya, teman-teman bisa jawab mudah sekali insya Allah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Ya. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada seperti biasa sebelum ditutup Ngaji enggak? Tidak ada ngaji, tidak ada ya. Selama PAS tidak ada ngaji. Ngaji enggak? Selama PAS tidak ada ngaji ya, ngaji libur. Nah, Oke. walaupun Siap, tidak Bapak. ada ngaji, walaupun tidak ada ngaji di rumah tetap dibaca jilidnya. Tetap di murojaah hafalannya ya. Jangan mentang-mentang Tadi malam aku udah belajar apa? alhamdulillah. Kan PAS tidak ada ngaji, PAS tidak ada salat hafalan. Jadi aku mau santai-santai saja. Enggak begitu ya. Walaupun PAS tidak ada ngaji, tidak ada hafalan, tetap di murojaah hafalannya yang sudah dihafal sama belajar yang rajin ya. Oke. Kemudian yang paling penting yang harus digarisbawahi ya. Tidak boleh begadang ya. Tidak boleh begadang, tidur larut malam ya. Maksimal jam 9 sudah tidur ya. Atau jam Ya, 10, Pak Ubed. jam 10 ya. Tapi Maksimal. biasanya aku jam 10, Pak. Oke ya. Tidak boleh melebihi dari jam 10 ya. Ya kalau maksimal banget ya. Kalau Pak Ubed biasanya tidurnya jam 8 kalau Pak Ubed sekarang ya. Jam 8 udah tidur ya. Karena biar lebih fresh, bangunnya jam 3. Aku jam 1. Jam 1 bangunnya. Oh. Keren. Ya. Good ya. Karena jam 3 pikiran kita masih fresh, jadi kalau pas belajar enak. Nah, kemudian yang kedua ya. Mohon untuk anak-anakku semuanya yang soleh, yang soleha, yang ganteng, yang cantik. Sementara waktu ini mengurangi aktivitas bermain game. Pak Ubed, izin minum. Ya. Atau kalau bisa gamenya ya, game yang ada di HP dihilangkan. Ya, siapa yang punya HP yang punya game juga. Nah, kalau bisa untuk sementara waktu ini dikurangi dulu anak-anak ya. Dikurangi dulu kebiasaan main gamenya, main PS-nya dikurangi dulu ya. Perbanyak belajar, ya boleh main boleh, tapi disesuaikan waktunya. Waktunya belajar, waktunya main ya main. Waktunya mandi ya. Dan Ya Ubed, aku pernah mandi malam. oh iya, dan main game pun tidak boleh berlebihan. Misalkan ayah, ibu, bunda, abi boleh main game, boleh, tapi waktunya 5 menit aja ya. Nah, kalau orang tua kita sudah menyampaikan seperti itu, sudah memberikan aturan seperti itu, berarti aturan tersebut harus dipatuhi ya. Ya. Tidak boleh dilanggar. Misalkan 5 menit ya 5 menit, ya 10 menit ya 10 menit. 5 menit. Tidak boleh lebih. Iya, tidak boleh lebih, kan udah ada perjanjian ya. Jadi
harus ada perjanjian sama orang tua, sama kita, sama teman-teman ya. Misalkan 10 menit Pak, ya. kalau perjanjiannya 1 jam gimana, Pak? Ya 1 jam boleh kalau sudah disepakati sama orang tua kalian masing-masing, boleh ya. Ya boleh, tapi ya setelah main game, kalau misalnya sudah dicukupkan sama orang tua kita, oh anak-anak sudah cukup ya main gamenya, aku nggak mau, masih pengen main game. Nah, berarti anak-anak melanggar peraturan yang sudah disepakati oleh orang tua kalian masing-masing ya. Oke, yang kedua tadi ya, tidak sementara waktu ini kurangi main game ya, ataupun yang lain. Oke, yang pertama tidak tidur larut malam. Yang kedua tidak main game. Yang ketiga perbanyak ibadah ya, sholatnya ditingkatkan ya. Nah, perbanyak doa juga ya. Bisa jadi anak-anak pada saat mengerjakan soal PAS, kok aku tadi kayaknya salah jawab ya. Kok tadi kayaknya jawabannya enggak ini ya. Tapi karena anak-anak doanya kencang sama Allah ya, sholatnya kencang sama Allah. Siapa tahu pas Pak Upi koreksi, Pak Upi ngantuk ya. Pak Upi koreksi ngantuk, dibenarkan. Nah, jadi nilainya 100 misalkan itu ya. Nah, jadi doa itu penting ya. Ada usaha dan ada doa, harus diseimbangkan anak-anak ya. Ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan belajar, dengan banyak belajar, banyak cari-cari referensi pembelajaran, kemudian diimbangi dengan doa, insya Allah anak-anakku semua akan mendapatkan hasilnya dengan baik, dari Allah dengan baik. Izin minum. Oke, boleh. Baik, anak-anak, karena kita waktunya sudah lebih 5 menit, yuk kita tutup pembelajaran pengayaan Zoom pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Oke, dari Pak Opet, kalau Pak Opet yang salah, banyak kekeliruan, Pak Opet mohon maaf. Sama-sama Sehat selalu anak-anak ya, sehat selalu, ya, jaga kesehatan. Semoga kita berjumpa kembali hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dadah. Terima kasih, Pak Ubed. Terima kasih Pak Ubed. Sama-sama. Makasih Pak Ubed. Iya, Pak Ubed tutup ya. Dadah Pak Ubed. Makasih.